Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dunia sekarang ini mengalami banyak perubahan dan perubahannya sangat begitu cepat. Apa yang dulu kita anggap hebat, sekarang nggak hebat lagi. Bahkan hampir nggak ada artinya. Berubahnya cepat, saudara. Perang Rusia dan Ukraina itu juga membawa dampak perubahan yang begitu cepat kepada dunia ini, saudara. Saya kemarin membaca di CNN berita bahwa Menteri Keuangan kita Sri Mulyani berkata tahun 2023 itu pasti akan mengalami resesi global. Indikatornya apa? Karena ada banyak negara, bahkan negara-negara maju yang sekarang menaikkan suku bunga. Dan ini akan menyebabkan stagflasi. Stagflasi itu adalah singkatan dari stagnasi dan inflasi. Kenapa disebut stagnasi? Karena ekonomi akan mengalami perlambatan, saudara. Dan dibarengi dengan harga-harga yang akan terus naik. Itu yang namanya inflasi. Makanya dua hal ini menyebabkan stagflasi. Nah, dalam keadaan ini saudara, maka yang diperlukan oleh saudara dan saya itu adalah favor, perkenanan dari Tuhan. Oleh sebab itu, pagi siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Favor of God. Dan kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang begitu banyak mendapatkan favor yang luar biasa dari Tuhan. Di Alkitab banyak saudara yang mendapatkan favor. Ada Musa itu dapat favor, Daud dapat favor, Nuh dapat favor, Esther juga dapat favor saudara. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh yang bernama Yusuf, yang menurut saya dia mendapatkan favor dari Tuhan dengan luar biasa. Kejadian 39 ayat 21 saya kutip dari terjemahan AYT, Alkitab yang terbuka. Di sana dikatakan, namun Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih setianya dan apa saudara, mengaruniainya perkenanan. Jadi Yusuf adalah orang yang mendapatkan favor, perkenanan dari Tuhan, sehingga hidupnya berhasil, beruntung, dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Favor apa saja yang diterima oleh Yusuf? Ada 3 favor yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara pada hari ini. Favor yang pertama adalah divine protection. Ada perlindungan ilahi. Yusuf itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan favor lewat perlindungan demi perlindungan dari Tuhan. Coba kita baca Kejadian 37 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, kita baca bersama, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya, saudara. Saking dibencinya, maka oleh saudara-saudaranya diadakan pemufakatan untuk membunuh Yusuf. Tapi salah satu dari kakaknya, dari Yusuf, punya ide yang lain. Daripada dibunuh, mendingan kita dijual, mendingan kita jual supaya dapat uang. Dan akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi dijual. Dan itu namanya favor, perlindungan ilahi. Betul saudara? Harusnya dia mati dibunuh, tapi dapat favor dari Tuhan, divine protection, dan dia tidak jadi mati dibunuh, tapi dijual sebagai budak. Pada waktu Yusuf dijual sebagai budak, akhirnya dijual lagi ke seorang tuan
yang baik, namanya Potifar. Dan Yusuf dipercaya menjadi kepala rumah tangga di Potifar. Tapi sayangnya istri Potifar yang namanya Tante Po itu genitnya minta ampun saudara. Dia goda Yusuf dan Yusuf gak mau, akhirnya dia fitnah Yusuf, Yusuf masuk penjara. Tapi di dalam penjara pun Yusuf sekali lagi mendapatkan divine protection, proteksi ilahi. Sebab dia dipercaya oleh sipir penjara menjadi kepala penjara. Itulah perlindungan demi perlindungan yang Yusuf dapatkan saudara. Jadi dimanapun Yusuf berada, ada favor Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Yusuf yang harusnya mati mendapatkan perlindungan. Saudara, seringkali kita ini tidak menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan ancaman bahaya yang setiap saat mengintai kita. Betul nggak saudara? Kita jalan kaki saja itu bisa ditabrak mobil loh saudara. Dan kalau kita hari ini sehat, saudara bisa duduk seperti sekarang ini, bisa memuji Tuhan, bisa beraktivitas. Itu divine protection. Ada perlindungan ilahi dari Tuhan. Amin saudara. Hanya seringkali kita nggak sadar, kita bisa nafas dan bisa mengeluarkan. Jangan cuma bisa narik, nggak bisa mengeluarkan. Ya, itu divine protection. Coba kita dengar tadi kesaksian dari Ibu Kris Haryanti, saturasinya 62. Itu memang secara medis nggak mungkin saudara, saturasi segitu masih bisa hidup sehat, kuat. Itu divine protection. Saudara pernah berpikir enggak? Yang kena COVID-19 ini di Indonesia, saudara tahu jumlahnya berapa? 6.500.000 jiwa yang sudah pernah kena. Kok ada 6.500.000 orang yang kena COVID, kok saudara enggak? Ataupun kalau saudara pernah kena COVID, kok saudara sehat? Padahal ada banyak ratusan orang yang mati karena COVID loh saudara. Bukankah itu divine protection? Bukankah itu perlindungan ilahi dari Tuhan terhadap diri kita saudara? Betul gak saudara? Ya, kita ini di tengah jalan gak ada apa-apa. Kalau lagi sial. Sudah pernah ingat gak kejadian di Balikpapan? Lagi di lampu merah, semua berhenti, tiba-tiba dari belakang ada truk besar, truk gandeng atau truk tronton tuh saudara, remnya blong, itu dihajar semua tuh motor, mobil, berapa orang yang mati saudara. Jadi kalau hari ini kita bisa sehat, tidak kekurangan satu apapun, itu karena ada divine protection, perlindungan ilahi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ibu Kris, waktu saya dengar kesaksian dia, aduh ini harus bersaksi di depan kita semua. Karena memang luar biasa saudara. Cuman karena waktu ya Bu ya, jadi gak bisa cerita lebih panjang. Sekarang paru-parunya sepertiga sudah dioperasi saudara karena ada cancer. Tapi justru karena COVID jadi ketahuan bahwa Ibu Kris ada cancer paru. Dan sekarang sudah dioperasi. Saya mungkin pernah cerita di sini bagaimana istri saya saudara kena COVID juga. Kalau Ibu Kris ini peserta awal, kloter pertama. Karena bulan Maret 2020 itu kan pertama kali COVID masuk Indonesia ya. Tapi kalau saya, istri saya, sama anak-anak saya itu Januari 2001. Jadi ya itu masih suasana mengerikan loh saudara. Ya, istri saya masuk dulu rumah sakit, baru berapa hari kemudian saya, baru berapa hari kemudian anak saya. Satu rumah sakit, tapi karena suasana gak seperti sekarang ini, saya tahu kamar istri saya di depan saya, mau masuk ke sana aja suster nggak boleh. Jangan Pak, nggak boleh.
Dilarang saudara. Saking COVID itu dianggap kalau seperti di Alkitab itu orang kusta saudara. Harus dijauhi, harus dihindari. Nah berapa hari setelah di rumah sakit saya ingat banget tuh. Pagi-pagi suster masuk ke kamar saya dan dia bilang gini, Pak sebentar saya masukkan istri Bapak ke ICU. Wah saya bilang, saya kaget. Loh kenapa sus? Begitu susternya ngelihat saya kaget, dia juga kaget saudara. Nah itu suster, saya lagi berbaring, lagi fly, dia tiba-tiba ngomong gak pakai judul, gak pakai pengantar saudara. Dia ngomong istri saya harus masuk ke rumah sakit. Kan ngeri saudara. Oh gak apa-apa Pak, karena saturasi istri saya itu kepala 8 loh saudara. Saturasinya Ibu Kris kepala 6, bahkan kepala 5. Kepala 8 itu kalau nafas sudah kayak ikan koki di daratan saudara. Udah begitu, itu kepala 8. Saudara bisa bayangin kalau kepala 6. Dan akhirnya istri saya masuk ke ICU, harus disuntik Privigen. Saya inget tuh 5 atau 10 cc, sekali suntik itu harganya 9,8 juta. Sehari 2 kali, selama 5 hari. Itu saja udah 100 juta. 18 hari istri saya di opnam, selamat sih saudara, walaupun hampir. Selamat dan menghabiskan biaya 300 juta. Itu pun masih tidak seberapa kalau dibandingkan dengan biaya yang Ibu Kris sekarang harus keluarkan saudara. Jadi sekali lagi saudara, kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa hidup, kita bisa sehat. Itu karena divine protection, ada perlindungan ilahi dari Tuhan. Itulah yang diperoleh Yusuf. Yang kedua yang kita bisa pelajari, favor lain yang diterima oleh Yusuf adalah adanya divine access atau akses ilahi. Kita baca Kejadian pasal yang ke-41 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 2, 3. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Jalan hidup Yusuf itu memang luar biasa saudara. Bukan hanya dapat protection, tapi juga mendapatkan akses ilahi. Divine access tadi saudara. Dan Tuhan itu punya banyak cara yang unik, yang tidak pernah bisa diselami oleh akal manusia untuk membuka akses-akses yang tertutup. Yang setuju katakan amin saudara. Zaman itu saudara, zamannya Yusuf, kalau dia jadi budak, masuk penjara, habis saudara. The end. Udah gak ada ceritanya lagi saudara. Tapi kita lihat dari ayat yang tadi kita baca saudara, ada sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Justru lewat 2 orang juru minum dan juru roti, istana kerajaan yang jadi temannya Yusuf di dalam penjara. Akhirnya Yusuf mengartikan mimpi mereka dan terjadi. Juru roti digantung, juru minum dikembalikan kepada posisi semula. Dan satu hari Raja Firaun bermimpi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Baru juru minum ini ingat karena mimpi dia pernah diartikan oleh Yusuf di penjara. Dan dia berkata kepada Firaun, Raja Firaun, di penjara ada seorang Ibrani namanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan akhirnya Raja Firaun bilang apa? Panggil dia untuk menghadap ke aku. Saudara bisa bayangkan. Yusuf di dalam penjara punya divine access, punya akses ilahi dari penjara menuju ke istana,
Bukankah itu favor, saudara? Itu favor yang luar biasa. Makanya saudara, kalau hari ini saudara mengalami mentok, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, kerja ini gagal, kerja itu gagal. Apapun yang dikerjakan tidak pernah berhasil, maka ada satu hal yang kita perlu, yang kita perlukan, saudara, yaitu apa? God favor. Supaya apa? Akses-akses yang tertutup menjadi terbuka. Saya mau tunjukkan foto ini, saudara. Nah, ada yang kenal? Saya yakin saudara nggak kenal. Ini namanya Rita Gaviola. Umurnya 13 tahun, dari Filipina. Dan pekerjaannya adalah pengemis. Ini lagi ngemis nih, saudara. Lagi minta-minta uang. Dan ini adalah hasil foto yang diambil oleh seorang fotografer terkenal dari Filipina, namanya Quinto Burgos. Quinto Burgos itu sedang datang di satu daerah Filipina yang memang miskinnya miskin banget, saudara. Mereka hidup di bantaran kali, tingkat hidupnya udah sangat rendah, saudara. Dan dia cepret sampai akhirnya kejepret si Rita Gaviola ini, saudara. Umurnya baru 13 tahun. Lalu hasil cepretan ini diupload di sosmednya fotografer ini. Dan sesuatu terjadi luar biasa, saudara. Ada banyak foto yang diupload, tapi foto Rita ini menjadi viral. Karena apa, saudara? Karena banyak orang menilai bahwa kecantikan dari Rita Gaviola ini dikatakan misterius. Kecantikannya itu misterius. Saya juga nggak tahu, saudara, kecantikan misterius itu ternyata seperti kayak begini, saudara. Dan akhirnya ada banyak orang, saudara, yang membantu Rita jadi foto model, jadi bintang iklan, diundang oleh TV-TV nasional di Filipina. Dan akhirnya dia menjadi foto model termahal di Filipina sampai hari ini. Bukankah itu divine access? Akses ilahi yang Tuhan berikan kepada Rita, saudara. Sama seperti Musa. Musa itu kan bayi Israel yang harusnya mati dibunuh. Karena ada perintah dari raja, semua bayi Israel harus dibunuh. Tapi oleh orang tuanya di apa sih itu namanya, saudara? Hah? Kok saya ingatnya dikintirkan itu kan bahasa Jawa, saudara ya. Dihanyutkan ya. Akhirnya ketemu dengan istri Firaun. Harusnya mati, jadi tinggal di istana. Itu divine access. Akses ilahi yang luar biasa. Jadi kalau hari ini, saudara, pintu-pintu saudara tertutup, setiap kesempatan tertutup, jalan-jalan saudara tertutup, minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan jalan. Amin. Siapa sangka sih Rita Gaviola bisa seperti itu? Makanya bapak-bapak di sini, kalau istrimu suka foto, suka narsis, jangan diomelin. Justru disupport. Siapa tahu ketika orang lain ngelihat IG istri bapak dan tertarik karena kecantikannya misterius katanya. Dan menjadi orang terkenal. Jadi berkat kan, saudara. Ya, jadi sekali lagi saudara berdoa, minta sama Tuhan. Kondisi boleh buruk, keadaan boleh tidak baik. Tapi kalau ada divine access, ada favor Tuhan yang memberikan akses ilahi, maka tidak ada lagi jalan yang tertutup. Saudara gak perlu sogok orang. Saudara gak perlu cari koneksi. Koneksi akan datang sendiri kepada saudara ketika akses ini terbuka lebar. Sehingga sebelum masuk tahun 2003, doa saya
ada akses-akses ilahi yang terbuka bagi setiap saudara. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin, kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, favor yang diterima oleh Yusuf. Yang pertama masih ingat saudara, ada apa saudara? Divine promotion, promosi ilahi. Yang kedua, divine access. Ada akses ilahi. Dan yang pertama tadi divine protection ya, betul ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah divine promotion. Ada promosi ilahi. Kita baca Kejadian pasal yang ke-41, ayat 41 sampai ayat yang ke-43. 2, 3. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba saudara. Perkenanan Tuhan kepada Yusuf sungguh luar biasa. Dari budak diangkat begitu tinggi sehingga bisa menjadi seorang perdana menteri. From nothing to something. Dan ini adalah satu promosi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dan saudara jangan berpikir bahwa semua pencapaian yang kita raih saat ini, kita bisa ada, kita bisa menjadi seperti sekarang ini, karena kita hebat, karena kita mampu. Enggak loh saudara. Kita ini bisa ada sampai hari ini karena favor Tuhan, karena perkenanan Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Orang pinter banyak saudara. Orang jujur banyak, orang hebat banyak. Tetapi yang menjadikan kita berhasil bukan karena semua itu. Yang menjadikan kita berhasil karena favor of God. Karena perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Coba saudara lihat Daud. Siapa Daud? Daud itu kan latar belakangnya gembala kan saudara. Mending yang digembalakan itu ratusan ekor domba saudara. Alkitab ngomong yang digembalakan cuma 2-3 ekor domba. Tapi Tuhan mengangkat Yusuf begitu tinggi. Masih ingatkah saudara ketika Nabi Samuel diminta sama Tuhan untuk datang ke rumah Isai. Untuk mengurapi anaknya menjadi raja bagi Israel. Nah perintah Tuhan kepada Samuel itu kan gak jelas saudara. Dia gak jelas. Datang ke rumah Isai, urapi anaknya. Nah anak Isai itu banyak saudara. Maka begitu Samuel datang kepada Isai, dia ngomong, Isai panggil anakmu untuk aku urapi menjadi raja Israel. Maka dipanggillah anaknya yang pertama. Masih ingat anak yang pertama dari Isai siapa namanya saudara? Daripada nunggu saudara, namanya Eliab saudara. Itu Alkitab ngomong saudara, Eliab itu perawakannya tinggi, ganteng, gagah, six pack. Nah yang terakhir saya tambahin saudara, Alkitab gak ngomong. Sampai Samuel terpesona. Wih ini benar-benar Eliab ini pantas jadi raja bagi Israel. Tapi Tuhan ngomong apa sama Samuel? Bukan dia, bukan Eliab. Lalu Samuel ngomong lagi sama Isai, Isai panggil anakmu yang lain. Keluar anaknya yang kedua. Pasti saudara juga lupa namanya. Namanya Abinadab saudara. Alkitab juga ngomong apa? Abinadab itu juga hebat saudara. Juga ganteng, gagah, perawakannya tinggi. Pokoknya udah top dah saudara. Tapi Tuhan juga ngomong bukan dia. Bukan.
bukan Eliab, bukan Abinadab. Panggil anakmu yang lain, keluar anak yang ketiga. Namanya saudara juga pasti lupa, Syama saudara. Juga hebat saudara. Tapi Tuhan bilang bukan dia. Dan itu sampai satu-satu anaknya Samuel keluar. Itu modesio pertama kali di dunia terjadi di rumahnya Isai saudara. Anak-anaknya ada 7. Semua keluar satu-satu. Dan Tuhan bilang bukan dia. Sampai Samuel bilang, Isai, hanya inikah anakmu? Iya katanya Isai. Yang benar. Oh masih ada satu. Bapaknya aja lupa kalau dia masih punya anak Daud loh saudara. Jadi Daud itu benar-benar anak yang dilupakan. Masih ada satu tapi lagi angon. Lagi mengembalakan domba. Panggil dia. Begitu Daud datang. Alkitab berkata apa? Mukanya kemerah-merahan alias culun. Tapi Tuhan bilang, urape dia untuk menjadi raja bagi Israel. Dan Daud menjadi raja bagi Israel. Siapa Daud? Siapa saudara Daud? Latar belakangnya apa dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Tapi kenapa Daud yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel? Karena favor of God. Ada promosi yang Tuhan berikan kepada Daud. Sehingga akhirnya Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan kasih favor, maka saudara gak perlu sikut kanan, sikut kiri untuk mendapatkan promosi saudara. Saudara juga gak perlu jilat sana, jilat sini saudara. Nanti bisa darah tinggi, kan asin saudara, jilat orang itu. Ya. Kalau Tuhan kasih favor, maka tiba-tiba ada promosi yang tidak terduga datang dalam hidup saudara. Nah, ada hal yang penting saudara sebelum saya akhiri firman Tuhan ini. Saudara harus tahu kalau Allah kasih favor sama kita, kasih promosi, itu pasti Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Yusuf dikasih favor sama Tuhan, dikasih promosi, menjadi perdana menteri untuk menolong. Tujuan Tuhan adalah supaya Yusuf bisa menolong bangsa Israel keluar dari kelaparan. Musa dikasih favor sama Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel dengan tujuan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Yosua dikasih favor sama Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel supaya bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi promosi yang Tuhan berikan kepada mereka itu punya tujuan. Demikian juga kalau Tuhan kasih promosi sama kita, itu Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya apa saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saudara berdoa minta favor, tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk dihabiskan diri sendiri, saudara akan kecewa. Karena Tuhan tidak tertarik dengan doa saudara untuk minta favor yang untuk mau dihabiskan diri sendiri. Tapi kalau saudara berdoa minta favor supaya hidupmu, hidup kita semua jadi berkat bagi banyak orang, itu Tuhan tertarik untuk memberikan promosi kepada setiap kita. Saya mau tutup saudara dengan ini. Apa sih yang menyebabkan favor Tuhan diberikan kepada Yusuf, kepada Musa, kepada Esther, kepada Daud, dan lain-lainnya saudara. Keluaran 33 ayat 17, ini ayat yang terakhir. Saya kutip dari BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari. Kata Tuhan kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan sebab aku mengenal engkau. Saya ingin saudara untuk mengulang ayat ini saudara. Kata Tuhan kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan karena apa saudara? Sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu. Oh, ini ternyata rahasianya perkenanan Tuhan diberikan kepada mereka. Karena Tuhan apa saudara? Mengenal mereka.
Dan pengenalan ini semuanya bisa terjadi ketika ada sebuah hubungan. Bukan hanya sekedar hubungan, tapi hubungan yang intim dan intens, saudara. Jadi kalau saudara mau mendapatkan favor dari Tuhan, tidak ada jalan lain selain saudara membangun hubungan yang intim dan intens dengan Tuhan, supaya Tuhan mengenal saudara. Ketika Tuhan mengenal saudara, favor Tuhan diberikan kepada setiap saudara. Selamat menerima favor dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.